Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas terkait masalah hutang pinjol yang katanya bisa lunas dengan sendirinya. Dan memang faktanya banyak juga yang mengalami hal serupa, yaitu utangnya tiba-tiba lunas. Meskipun dia udah lama galbenya, nggak ada kabar, tiba-tiba dicek di aplikasinya, oh lunas, dicek Slik OJK-nya juga lunas. Nah, kok bisa seperti itu? Oke, kita akan bahas di video kali ini. Jadi gini teman-teman, ketika kita melihat sebuah aplikasi pinjol yang melakukan pemutihan gitu ya, yang melakukan kayak semacam, oh ini nasabah-nasabah ini dilunaskan, terus kemudian ada beberapa poin-poin penting yang mana, udah nggak ditagih lagi, tapi ternyata Slik OJK-nya juga udah bersih semua ya. Nah, ada poin-poin penting di sini yang harus kita ketahui bahwa aplikasi pinjaman online itu sebenarnya mereka juga mempunyai yang namanya asuransi. Mungkin memang tidak semua, tapi kebanyakan mungkin ada dan pakai ya. Dan salah satunya asuransi tersebut fungsinya buat apa sih? Fungsinya adalah untuk ngebayarin utang-utang nasabah-nasabah yang lama banget, yang udah tidak ada peluang lagi untuk bisa membayar. Contoh, mungkin nasabah yang meninggal. Contoh, mungkin nasabah yang mungkin udah dikategorikan benar-benar tidak bisa bayar. Dan lain sebagainya. Nah, untuk dibayar dan ganti rugi serta syarat dan ketentuan yang berlakunya seperti apa, kita memang tidak pernah tahu dan tidak pernah di-share. Ya nggak mungkin dong pinjol nge-share seperti itu, bener nggak? Nah, oke. Kembali lagi. Nah, apakah hal ini yang serta-merta membuat utang kita akan otomatis lunas? Yang karena katanya dibayarin oleh asuransi tersebut? Jawabannya enggak. Terkadang pinjol mungkin bisa juga ya, udah dibayarin tapi tetap nagih, bisa juga. Menurut saya pribadi yang paling benar-benar krusial yang membuat pinjol itu mengauto lunaskan utang kita adalah laporan keuangan mereka, laporan nasabah yang gagal bayar mereka yang harus mereka serahkan ke OJK. Ya, ada TKB 90 dan lain sebagainya. Itu intinya adalah mereka tidak mau makin menumpuk orang-orang nasabah yang gagal bayar. Kenapa? Karena secara nggak langsung, secara presentase akan memperburuk laporan keuangan mereka. Laporan keberhasilan mereka. Yang mana kalau misalnya ini jelek-jelek terus, OJK akan melakukan pengawasan lagi atau melakukan audit kenapa kok hal ini bisa terjadi. Dan mungkin ya, takutnya pinjol-pinjol ini takut adanya kesalahan-kesalahan atau mungkin adanya tindakan kecurangan oknum yang tercium OJK yang mana itu akan menjatuhkan sanksi buat mereka. Ya, jadi gini. Kenapa banyak orang bilang, wah galbe aja lah masalah pinjol mah nggak usah dipikirin. Ya karena memang tidak seberat itu. Karena resikonya sudah jelas, resikonya sudah ada, pihak pinjol juga sudah mengetahui, sudah sepakat pula. Dan apa yang mau dimasalahin selanjutnya? Ya mereka tentu saja tidak mau kehilangan uang. Makanya mereka tetap gencar menagih meskipun secara aturan OJK juga udah jelas kalau galbe udah lebih dari 90 hari, ya udah nggak usah ditagih-tagih lagi. Masukkan aja ke Slik OJK, laporkan, maka beres. Itu adalah sanksi terberat dari nasabah yang galbay. Dan itu sebenarnya sudah disepakati oleh masing-masing pinjol saat akan membuat perusahaan baru atau saat mengurus izin pinjaman online-nya, bahwa akan ada risiko nasabah yang gagal bayar dan itu tanggung jawab dari si pemilik aplikasi pinjolnya atau si peminjamnya. Nah, begitu juga ada aturan yang mana P2P lending, di mana ada orang sebagai investor, misal saya sebagai pemodal, saya investasilah di pinjol tersebut, nanti uang saya itu dipinjamkan ke orang lain, yang mana bunganya nanti hasilnya akan masuk ke saya. Nah, kalau tidak membayar, di OJK pun sudah tertulis bahwa ya itu resiko saya menginvestasikan uang untuk dipakai di pinjol P2P lending tadi, dan dipakai oleh nasabah dan nasabah nggak bayar, itu tanggung jawab saya, resiko saya. Jadi ya udah jelas, saya udah sepakat akan resiko tersebut. Jadi harusnya saya nggak bisa nuntut yang aneh-aneh dong, saya nggak bisa nuntut yang macam-macam dong. Nah inilah yang terjadi di pinjol tersebut teman-teman. So, ya gimana ya? Memang utang harus dibayar, ya itu adalah tanggung jawab kita. Tapi kalau uang tidak ada ya mau bagaimana lagi? Kalau dana belum ada ya mau bagaimana lagi? Mau jual barang-barang, ya kalau barangnya dibutuhkan bagaimana? Nanti ujung-ujungnya akan melakukan hutang lagi. Ujung-ujungnya akan gali lubang dan tutup lubang. Dan itu lebih baik jangan dilakukan. Lebih baik galbay dibandingkan gali lubang dan tutup lubang. Kenapa? Karena masalah kalian akan semakin besar, semakin sulit untuk diatasi, mending galbay di satu pinjol. Bang, kalau galbay satu pinjol, lama-lama kan bunganya bakal menumpuk, dendanya bakal banyak, dan bakal 100% nih utang kita bunganya bakal terus numpuk. Ya iya, tapi kalau kalian melakukan gali lubang dan tutup lubang, lama-lama utang kalian juga akan sebanyak yang masalah satu ini.
Tapi kalau gali lubang dan tutup lubang di banyak pinjol, kalian nanti berurusan di masing-masing pinjol, clear atau deal-dealannya, negosiasinya akan semakin banyak, semakin ribet. Lebih baik ke satu pinjol aja udah. Ada pelanggaran privasi yang dilanggar, jelas pelakunya pinjol mana. Kalau banyak, bingung kita. Nanti siapa ini yang kurang ajar, siapa ini yang melakukan pelanggaran. Nah, lebih baik, lebih enak, lebih mending adalah satu pinjol aja. Ya, oke. Terkait hal semua ini, tentu untuk menuju ke semua itu, untuk bisa berjalan dengan tenang, untuk bisa menjadi sebuah solusi, kita dibutuhkan mental baja, mental yang kuat. Nah, masalahnya nggak semua orang punya mental yang kuat. Masalahnya nggak semua orang bisa tenang gitu ya terkait masalah galpi kayak gini. Nah, kalau saya boleh saran, salah satu cara yang paling ampuh adalah dari sisi religi kalian. Mulai tingkatkan ibadahnya, mulai dekatkan diri dengan Tuhan. Berdoa setiap hari jangan lepas. Kita udah diambang posisi udah mentok. Kita nggak ngerti solusinya harus ngapain. Nah, kemana tempat kita kembali? Tempat kembali adalah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bukan ahli agama by the way. Saya juga bukan pinter-pinter banget soal ilmu agama. Tapi saya meyakini bahwa ketika kita tulus, ikhlas, dan berusaha meminta pertolongan sama Allah, Allah pasti akan ngasih pertolongan buat saya. Dan itu saya buktikan sendiri di tahun 2022 kemarin. Ketika saya punya utang lebih dari 60 juta, sehari itu cicilan mungkin bisa lebih 7 juta sampai 8 juta sehari cicilannya. Padahal gaji juga gak sampai segitu waktu itu, apalagi buat pandemi. Itu bagaimana solusinya? Ya udah, mentok, pasrah, ikhlas apapun yang terjadi. Tinggal saya tingkatkan ibadahnya, ibadah sholat tahajud yang sebelumnya saya berat, saya konsistenin. Dan ternyata Allah ngasih petunjuk-petunjuk yang lain. Yuk cobain peluang ini, peluang usaha ini, peluang sini. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar, berjalan sukses. Kurang dari 3 bulan saya sudah bisa melunasi semua utang-utang saya itu. Nah, ini kan suatu keajaiban. Bukan semata-mata uang langsung numpuk di depan saya, enggak. Tapi tiba-tiba dapat kayak kerja sampingan yang bagus, terus kerjaan yang lebih bagus, dapat kerjaan yang lowongan gajinya mungkin normal, karena kan pas pandemi itu kan gaji dipotong habis-habisan kan. Nah, itu semua adalah jalan yang saya yakini petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, siapa tahu ini bisa menjadi solusi buat kalian. Siapa tahu teman-teman juga mau berikhtiar di jalur langitnya. Siapa tahu teman-teman bakal mendapatkan banyak manfaat juga di sana. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat semuanya. Yakinlah bahwa ini akan berlalu. Jangan terlalu dibuat stres, jangan terlalu dibuat panik. Karena ketika kalian stres, panik, gelisah, takut, entah kenapa rezeki kita itu akan berasa sangat seret. Ya, justru kalau kita enjoy menghadapinya, justru kalau kita tenang menghadapinya, itu akan jauh lebih mudah. Tapi kan tidak mudah ya untuk tiba-tiba dari panik, dari gelisah menjadi tenang, kan tidak mudah. Nah, jalan satu-satunya apa? Ya, itu tadi, kembali kepada Allah, minta doa, minta untuk dikuatkan, itu akan secara nggak langsung menata hati dan mental kita menjadi lebih tenang dan lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Mohon maaf buat teman-teman semua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Semoga semuanya selalu mendapatkan kesabaran. Semoga semuanya bisa melalui semua ini dengan tenang dan bisa segera mendapatkan banyak rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.